ta'ala amantu bi rasuli wa bima qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukan perintah Allah, lakukan perintah Rasul. Afdalul a'malul as-salatu khams. Perintah yang pertama adalah paling utama, afdal, yang paling utama salat 5 waktu. Yang kedua, antum menunaikan zakat, salat 5 waktu, syahadat, salat 5 waktu, zakat, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji. Itu yang antum lakukan secara muslim, bukan hanya bersyahadat. Allahumma arhamna bil Quran. Mau seperti sekarang Islam ini dalam kepungan kafirin wal munafikin. Kafir kerjaan yang mengadu domba. Benteng-benteng Islam Suriah kacau, Irak pecah, Mesir diadu domba. Indonesia Muslim terbesar di dunia nggak bisa dipecah. Kenapa? Masih ada orang-orang yang konsisten dan paham tentang ilmu dakwah. Termasuk dari mana? Makanya Islamkan orang kafir, ajak muslim bersatu. Yati wajallaha wa aqba bibarokil haq subhal batil wa mahaha wa sabbal kalimat al-imani kama asabakal ardo bil jibali wa arsaha. Asyhadu an la ilaha illallah hul malikul hakul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Usadiqul walil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil aqdami wa zihaiha wa qutbil arwahi wa mizaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabazidlah as-sadanasi arwahna lillahi amalu wal taqalu ila nasr dari bagi ana minun dizina wa rabbana wa anahum la yastaghfir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam istatun yakunaro bisitatin al-umara'u bil juhuri wal arabu bita'asubi wa ahlu mustaqi bil jahli wa dahakilu bil kibri wa tidaru'u bil hidanat wal ulama'u bil hasad. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, puji syukur kita haturkan
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta taslim agar yang kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang duduk di sini bukan Ustaz Abdul Somad, hebat-hebat itu Pak. Bukan Tengku Zulkarnain. Wah. Siapa lagi yang disebut tadi yang mau datang? Siapa lagi? Bila kasih banyak ke sini. Subhanallah. Manusia yang hebat dalam Islam bukan karena kau jago pidato, bukan karena kau di dalam bersarang 30 juz, bukan karena kau di kepalamu bersarang ribuan hadis. Manusia yang paling jago di dalam Islam pandai bersyukur, pandai. Tadi ditanya siapa yang kafir di sini. Pertanyaan itu paling bagus kalau di Manado, kampung saya. Allahu Akbar. Tidak ada yang kafir di sini. Semuanya Islam. Allahu Akbar. Memang kita dikenal jago kandang. Allahu Akbar. Bu, Allah ciptakan dua tipe manusia di dunia ini, bukan laki dan perempuan, bukan perempuan dan laki-laki. Yang Allah ciptakan di dunia ini tipe kafir dan mukmin. Bagaimana ciri-ciri orang kafir? Bagaimana ciri-ciri orang mukmin? Klaster, golongan, area, wilayah, bagian yang kadang-kala kafir jadi mukmin, mukmin jadi Allah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Perdana Menteri Israel Ishak Rabin, detik-detik kematian dalam sejarah dia tewas di tangan pengawal pribadinya. Di penghujung akhir kehidupan ketika malaikat maut akan mencabut nyawanya, Ishak Rabin berkata, lebih baik berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada berhadapan dengan satu manusia munafik. Kalau orang kafir tidak bahaya, orang kafir tidak bahaya dan ciri-cirinya jelas. Ini Matius, ini Markus, ini Lukas, ini Stefanus, itu Tetanus. Jelas atau jelas? Tapi yang bahaya ini adalah munafik. Ngaku beriman, padahal tidak tahu bersyukur. Yang malam di masjid tidak tahu bersyukur. Wa minan nas ada kegiatan lagi? Enggak, saya tidak akan jual buku, saya berdak. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin.
يطالعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ada sebagian manusia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tapi mereka menipu orang-orang beriman. Itu yang bahaya, bukan kafir. Saya bekas kafir. Orang kafir tidak bahaya. Siapa bilang orang kafir bahaya? Itu penduduk bumi ada 7 miliar lebih. Umat Islam cuma 2 miliar. Tapi dari dulu sejarah para nabi sampai saat ini kafir tidak mampu mengalahkan mukmin. Jangan pikir. Nggak ada yang menghancurkan orang-orang mukmin adalah orang mukmin sendiri. Al-mukmin, al-mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Al-Islamu mahdumun bil muslimin. Megawati orang kafir atau orang Islam? Jangan bilang abu-abu, itu Islam, itu Islam. Bahaya apa tidak? Ya sudah, kalau begitu, nggak panjang-panjang saya. Nanti Ustaz Somad yang lanjut. Antum baca Al-Quran, antum yang baca Al-Quran tadi, Ustaz Somad baca Al-Quran, tentu sama tadi juga lain tetangga saya di Semur, nanti salah dengan Yahya Walawi. Mereka baca Al-Quran, setan bilang sudah biasa. Tapi yang datang sekarang baca Al-Quran, ini memang luar biasa. Setan lari terpirik-pirik. Masya Allah. Mengumpulkan manusia sebanyak ini hanya Allah yang mampu. Syukuri, alhamdulillah. Bukan Yahya Walawi, bukan Somad, bukan Zulkarnain, bukan Ilham Arifin, bukan. Wa ahlul mustaqim yujahid wal ulama'u bil hasan. Mohon seperti syarat Islam ini dalam kepungan kafirin wal munafikin. Kafir kerjaan yang mengandung domba. Benteng-benteng Islam, Suriah kacau, Irak pecah, Mesir diadu domba. Indonesia Muslim terbesar di dunia nggak bisa dipecah. Kenapa? Masih ada orang-orang yang konsisten dan paham tentang ilmu dakwah. Termasuk dari mana? Makanya Islamkan orang kafir agar Muslim bersatu. Bermain di area yang keras harus keras. Jangan bermain di area yang keras, lembek. Coba sekali-sekali undang saya lah. Di mana basis kafir Kristen? Kita Islamkan mereka. Kurang semangat saya malam ini karena Muslim kebanyakan di sini. Nggak cocok lah. Memang paling cocok kalau yang ustaz-ustaz tadi. Apa? Saya ini hanyalah ampas. Kalau dalam sebut cuma ampas. Mudah-mudahanlah kehadiran ibu bapak pada malam ini semakin memperteguh keimanan kita. Sudah membaca ayat suci Al-Quran, sudah mendengar sambutan Majelis Ulama Indonesia. Bahasa yang digunakan sudah bahasa tinggi tadi. Sampai bertanya mana yang kafir di sini. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Panggil orang kafir untuk datang beriman. Kokohkan yang sudah beriman agar kuat Islamiahnya bersatu. Amin. Allahumma habib ilaina al-iman wa sayyid fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ta'alna min ar-rasul. Masyaallah. Jadi ya, saya kebetulan
ingin menyatakan kepada jamaah, orang di dunia ini gak ada yang kafir. Dari kandungan sudah ada perjanjian. Awas rabbikum qalu bala syahidna. Kembali kepada kebenaran saya dan keluarga, alhamdulillah sampai hari ini tetap eksis berdakwah. Saya tidak panjang lebar, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sudah disampaikan juga oleh MUI tadi. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ibu bapak, saudara-saudaraku mendoakan kami, karena dalam dakwah kami ini banyak yang ikuti, banyak ustadz yang ikuti. Kalau mobil dari Jakarta tanpa pengawal, bawa sendiri. Mudah sekali perjalanan dakwah saya ini, hanya gampang, paling gampang di antara sekian pendakwah. Kalau bisa sampai di tebing tinggi ini kan alhamdulillah. Waduh, truk kontainer di jalan-jalan itu, masya Allah, kecepatannya minta ampun. Kalau dia ingin saya habis. Tapi memang Allah Maha Baik, saya bisa tiba di tebing tinggi ini. Oleh dan sebab itu ibu bapak, inilah Yahya Waloni yang kalian nonton di YouTube, yang paling penakut menghantam kafir ya sudah ini. Saya paling takut sekali sama orang kafir. Saya paling takut. Takutnya apa? Takutnya mereka mengadu domba umat Islam. Makanya saya paling lembut sama mereka. Cuma nonton itu, saya paling lembut sama orang kafir itu. Paling lembut saya cuma nonton itu. Saya katakan dengan kata-kata lembut, "Hai pendeta-pendeta, kamu tempatmu di neraka." Lembut saya. Wah, ya, paling lembut. Saya adalah Yahya Waloni, tidak pernah berubah dari kafir sampai sekarang begini lembut saya. Paling lembut di setiap ayat pendakwah saya yang paling lembut saya. Baik jenderal kafir, kalian tempatmu di neraka, jenderal masuk Islam. Saking lembutnya, Bu. Iya. Jadi saya hadir di sini, alhamdulillah. Belum tak jadi datang ya, belum kehendak. Maka dari ayat yang disambung di subhanahu wa ta'ala fa'inama yaqulu lahu kun fayakun, jadi maka jadi. Malam ini jadi, tapi pun belum jadi sepenuhnya, kan begitu. Saya hanya berpesan, sebagaimana yang dikatakan pemerintah tadi malam, kesra, kita akan menghadapi pilkada. Di depan sana ada dua pasangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wa nasara awliya'a. Mau tidak mau, antum orang Islam pilih pemimpin Islam. Antum orang Kristen pilih pemimpin Kristen. Jadi yang lebih tepat, ibu bapak, pilihlah bukan Islam, Edi Rahmayadi. Di sini ada banyak sekali. Jadi bapak ibu itulah inti-inti saja yang saya sampaikan. Kebetulan memang saya agak panas badan ini, kurang sehat. Dibujuk dengan kopi pun is late. Saya paling mudah dan paling murah untuk didatangkan, paling mudah sekali. Sejak masuk Islam sampai sekarang paling mudah untuk didatangkan. Jadi sudah banyak sambutan tadi disampaikan, sudah banyak penjelasan dari para ulama.
ibu bapak, insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa kembali. Mudah-mudahan. Nah, maksudnya malam ini kita jumpa pertama, awal jumpa lagi kan begitu. Ya, jadi apa namanya, takut juga ya. Masih rindu. Oh, masih rindu. Jangan bermain di area keras kepada yang keras, itu lebih keras nanti. Saya berdakwah ini di mobil saya banyak sekali pengawal, banyak sekali. Dan saya paling anti sebenarnya dikawal. Saya tidak suka dikawal. Saya paling anti untuk dikawal. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan FPI, saya bukan bagian dari organisasi Islam manapun. Saya Yahya Waloni diberi petunjuk oleh Allah, Al-Muhtadi, orang yang mendapat petunjuk, sudah mewakafkan diri kepada Allah, masuk Islam, iskariman Allah syahidan, masuk Islam untuk menegakkan Islam. Kafir sudah duluan bersyahadat. Saya katakan, saya tidak bangga Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan saya bangga kalau Anda amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukan perintah Allah, lakukan perintah Rasul. Afdalul a'malul as-salatu khams. Perintah yang pertama adalah paling utama, afdal, yang paling utama salat 5 waktu. Yang kedua, antum menunaikan zakat, salat 5 waktu, syahadat, salat 5 waktu, zakat, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji. Itu yang antum lakukan secara muslim, bukan hanya bersyahadat. Ciri-ciri orang beriman kan begitu. Mampu berdakwah, berdakwah. Tidak mampu berdakwah, lakukan Islam itu, tegakkan dengan cara yang manusiawi. Membantu pesantren, membantu yatim, membantu du'afa, membantu pergerakan dakwah Islamiyah. Tidak hanya berdakwah, karena orang yang berdakwah itu orang yang dipilih oleh Allah. Nggak dipilih oleh Allah, jangan paksa diri. Itu masuk Islam. Setelah tanya kapan Pak Yahya pindah agama, enggak, saya tidak pindah agama, saya tidak masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Iya, enggak masuk Islam saya, Islam yang masuk ke saya. Orang melamar jadi pegawai, saya tidak melamar, saya dipanggil oleh Allah jadi pegawai. Inna ladzina kafaru sa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Lah, tidak ada orang kafir mau masuk Islam. Mana ada orang kafir? Sebentar nanti kita tanya tetangga kita, orang Batak yang Kristen, tanya mereka mau masuk Islam, pasti dia katakan tidak mau. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam, syukuri, apalagi pejuang. Ini jangan dibanding-bandingin, jangan dibanding-bandingkan. Umar, Abu Bakar Siddiq, Utsman dan Ali punya jumlah perangai yang berbeda-beda, dan mereka adalah sahabat Nabi. Allahu Akbar. Orang-orang kafir dulu itu, Umar kafir masuk Islam, Ali kafir masuk Islam, Abu Bakar kafir masuk Islam, dan menjadi sahabat Nabi. Mereka akan Islam sampai hari ini. Mereka mengislamkan orang kafir, mereka mempersatukan umat Islam. FPI, NU, Muhammadiyah bersatu semua. Ini sekarang kan dakwah yang berkembang karena di tengah-tengah muslim tak mau keluar ke daerah kafir. Saya senang ada Ustaz tadi malam jumpa dengan saya sebentar. Ustaz, tempat saya itu tempat yang kafir. Saya pernah mendarat dari Jakarta
Aceh Singkil, Barastani, lewat sana berdakwah di pinggiran-pinggiran sampai ke Subul Salam. Hanya berdua dengan istri. Beberapa orang di sana yang kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu bukti daripada dakwah. Nggak usah banyak-banyak berkelompok. Karena apa? Jamaah sekarang ini sudah mulai mengkritis. Bahkan di YouTube ada ulama yang dihina, ada habaib yang dicaci maki orang kafir. Dia turun ikut-ikutan dengan munafik. Allahu Akbar. Saya orang Islam, tapi saya tidak suka dengan berisik. Habis berisik dengan FPI, dengan jemaah tabligh. Antum tidak suka dengan FPI, berarti antum tidak suka dengan dirimu. Orang kafir mengajak perbaikan, mana ada kebaikan dalam diri orang kafir? Mereka menghina Nabi kita, mereka mencelah Tuhan kita, mereka menghina-hina agama kita, lalu kita bergaul dengan mereka, jadi munafik dengan mereka. Masa? Makanya saya bilang tadi, pilkada, pilih yang Islam. Siapa lagi kalau bukan Edi Rahmayadi, kan begitu? Kalau Pak Jarod pasangannya Islam, ya saya tidak berani bilang begitu. Masalahnya Pak Jarod salah pasang wakilnya. Apa yang antum pikirkan? Oh enggak, dia ini bagus. Ada di becak tadi saya lewat, dompet terisi. Ini kan bahasanya Ahok di Jakarta, itu dompet terisi. Allahu Akbar. Saya kira apa namanya, jamaah sudah lebih cerdas. Ini kan masuk sampai disiapkan tiang yang tinggi yang syuting ini. Antum siapkan tiang tinggi itu yang datang kampret begini. Bahaya kali ke antum ini. Dan datang ini Masya Allah, orang cuma dari lumpur dosa yang tidak ada harga apa-apa. Salah sekali antum. Sudah hebat begitu juga Allah. Dan kita yang paling dia bilang, nanti kita siapkan lapangan yang besar lagi. Mudah-mudahan ya. Allahu Akbar. Jadi semua ustaz ini punya peran dan fungsi masing-masing. Di antara mereka tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tinggi. Ya, justru bersyukur kita ketika Nabi SAW berjumpa dengan seorang pembunuh pamannya Hamzah. Rasulullah Umar menghunus pedangnya mau menghantam si pembunuh Hamzah. Rasul katakan, jangan Umar, yang aku risaukan, yang aku harapkan bahkan orang ini nanti bersyahadat dan kemudian menjadi dai, lebih berguna. Dan masalah kiai mengatakan nggak apa-apa cari pemimpin kafir asal tidak korupsi. Bahkan Buya mengatakan membela-bela Ahok Safi'i Ma'arif. Tapi saya dari kafir tak pernah bilang-bilang begitu. Malah orang kemarin Imam Arifin mengatakan Ahok lagi belajar Al-Quran, mudah-mudahan masuk Islam. Kalau saya enggak, ini selama saya katakan mudah-mudahan cepat mati. Ya? Iya, itu bahasa-bahasa lembutnya. Jadi yang datang ini lembut sekali. Yang paling lembut kan jika banyak pendakwah di Indonesia, yang paling lembut yang malam ini. Iya, tapi ada segala tipis. Saya Manado, Sulawesi saya, bukan dari Jawa. Saya orang Manado, nggak beda tipis lah dari Sumatera ya. Iya, sudah lewat lautan saya, sudah lewat lautan saya lewat. Sudah masuk meninggalkan segala-galanya berkuatun bismillahirrahmanirrahim ar-rahaqul huzun minat dunya wa ma fiha. Datang ke sini mau berdakwah. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Ibu bapak, saudara-saudaraku, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di lain waktu kita akan jumpa lagi. Saya memang kurang sehat. Saya sudah bilang tadi sama Pak Amir, saya tidak panjang. Insya Allah nanti ada Ustaz yang lanjutkan, ada Pak Ketua MUI. Saya menghormati beliau sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ya, biar beliau tambahkan dakwah saya. Yang penting saya sudah meletakkan dasar ketauhidan yang kuat. Beliau jabarkan, namanya membangun rumah, fondasinya sudah ada,
dinding dan konstruksinya sudah terbangun. Beliau tinggal cat warna-warna apa yang paling cocok. Silakan dilanjutkan Pak Kiai. Pak Kiai, silakan Pak Kiai lanjutkan. Saya sudahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.